Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Dayufi, NIM 2205020081. Yang saya hormati Ibu Dian Prima Safitri, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan pendahuluan. Penyebaran pandemi COVID dimulai pada tahun 2020, telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, yang saat ini disebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, membatasi aktivitas masyarakat dan berdampak pada sejumlah sektor ekonomi. Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai langkah kebijakan untuk mendukung masyarakat yang terdampak. Kartu Prakerja ini bertujuan memberikan bantuan berupa pelatihan dan insentif kepada pekerja yang terkena dampak COVID-19, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan agar lebih siap menghadapi perubahan di dunia kerja. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja menghadapi berbagai tantangan. Program ini sempat mendapatkan kritik terkait efektivitas, distribusi, dan alokasi anggaran. Maka evaluasi terhadap implementasi kebijakan Kartu Prakerja ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya ini, saya akan membahas tentang kajian teori. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Jenis kebijakan menurut substansi dan tujuannya. Yang pertama, ada kebijakan distribusi, pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk menyalurkan sumber daya, barang, atau layanan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk menjamin pemerataan akses dan pemanfaatan sumber daya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan adil dan seimbang. Yang kedua itu kebijakan redistribusi, bertujuan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dan harta di kalangan masyarakat. Berbagai macam kebijakan redistribusi yang umumnya diterapkan meliputi pajak progresif, transfer sosial, program pendidikan, dan kesehatan subsidi untuk barang dan jasa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu, serta meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang kurang beruntung. Yang ketiga ada kebijakan regulasi, serangkaian aturan atau undang-undang yang disusun oleh pemerintah untuk mengelola berbagai sektor atau aspek dalam masyarakat, bertujuan mencapai hasil yang diinginkan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, beberapa area yang tercakup dalam kebijakan regulasi antara lain, yang pertama, regulasi ekonomi. Yang kedua, regulasi lingkungan. Yang ketiga, regulasi sosial. Yang keempat, regulasi keamanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebijakan katalitik. Kebijakan katalitik adalah untuk mendorong atau mempercepat perubahan dalam suatu ekonomi dengan memberikan insentif atau dukungan yang dapat merangsang aktivitas lebih lanjut. Tujuan dari kebijakan katalitik ini adalah untuk bertindak sebagai katalisator yang mempercepat inovasi, investasi, atau transformasi di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial,
maupun teknologi. Program Kartu Prakerja masuk dalam kategori kebijakan distribusi dan redistribusi karena menyediakan bantuan kepada masyarakat dan memberikan akses pelatihan bagi para pekerja yang terdampak pandemi. Selanjutnya itu ada metode. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Peneliti akan menggunakan berbagai literatur sebagai sumber data penelitian, seperti buku, artikel, karya ilmiah, atau karya tulis orang. Untuk mempersempit pencarian, peneliti dapat menggunakan kata kunci yang relevan di katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Tujuan metode studi literatur adalah untuk menemukan masalah yang akan diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, mengkaji teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, sini saya akan masuk dengan pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan tentang implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan biaya pelatihan serta insentif bagi pekerja yang terdampak pandemi. Program ini dirancang untuk memberikan kombinasi antara bantuan sosial dengan pengembangan keterampilan. Implementasi program Kartu Prakerja selama pandemi berjalan dengan alokasi anggaran yang besar. Namun, program ini menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses digital bagi sebagian masyarakat, minimnya literasi digital, serta kekhawatiran mengenai keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh pelatihan yang diberikan. Yang kedua ada analisis jenis kebijakan program Kartu Prakerja. Analisis jenis program Kartu Prakerja merupakan kebijakan publik yang tergolong dalam jenis kebijakan redistributif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan kembali sumber daya kelompok tertentu yang membutuhkan. Dalam konteks ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada para pekerja yang terdampak pandemi. Selanjutnya di sini ada model kebijakan implementasi George J. Edward III. Model kebijakan ini mengemukakan implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu yang pertama ada komunikasi. Dalam implementasi Kartu Prakerja, aspek komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai ini sampai dengan baik kepada calon penerima manfaat. Sosialisasi yang jelas akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua ada sumber daya. Implementasi kebijakan ini mencakup anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur digital. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk Kartu Prakerja. Namun tantangan muncul terkait infrastruktur digital yang masih belum merata di berbagai daerah, sehingga menyulitkan akses bagi masyarakat di wilayah dengan jaringan internet terbatas. Yang ketiga ada disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana program harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mendistribusikan dan mengawasi pelaksanaan program. Pada program Kartu Prakerja, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait menjadi tantangan tersendiri, di mana diperlukan sikap yang proaktif dalam menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan. Dan yang terakhir ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang efektif diperlukan agar implementasi program ini berjalan lancar. Kartu Prakerja diimplementasikan dengan menggunakan platform digital yang memungkinkan efisiensi dan birokrasi. Dan di sini saya akan juga menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan kesimpulan dari implementasi program Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 menghadapi berbagai tantangan dalam realisasinya. Berdasarkan model implementasi kebijakan George J. Edward III, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kendala dalam
Setiap aspek tersebut memberikan pelajaran penting bagi pelaksanaan kebijakan serupa di masa depan. Supaya upaya untuk meningkatkan efektivitas program, perbaikan dalam hal distribusi informasi, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Menurut saya, untuk mengoptimalkan implementasi program Kartu Prakerja, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu memperluas cakupan sosialisasi program melalui media yang lebih luas dan inklusif. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur digital terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan kapasitas pelaksana di lapangan agar lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.